wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita bersama untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat, sampai saat ini kita masih diberi nikmat sempat, dan sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan serangkaian kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh kepada kita, termasuk kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga ibadah Ramadan yang kita laksanakan di tahun ini semoga mendapatkan prestasi takwa, dan semoga pula di tahun yang akan datang kita dipertemukan yang namanya bulan Ramadan. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkanlah Ustadz ingin belajar menyampaikan sebuah tema, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan berbicara yang baik. Sering kita dengar sebuah hadis yang setiap pagi bersama anak-anak sering kita ucapkan dan sering kita hafalkan. Al kalimatut thayyibatu shadaqah. Saya ulangi. Al kalimatut thayyibatu shadaqah. Berkata yang baik adalah sedekah. Ini adalah sebuah kalimat yang pendek tetapi mempunyai banyak manfaat. Yang pertama adalah ketika kita ingin bersedekah, tidak harus memberikan sesuatu hal atau materi kepada orang lain. Cukup bisa kita laksanakan dengan memberikan ucapan atau perkataan yang baik kepada orang lain. Itu juga bisa memberikan sedekah. Gampang. Kemudian manfaat yang lain, ketika kita mengucapkan perkataan yang baik, berarti kita menjaga silaturahim kita dengan orang lain dengan baik itu pula. Maka dari itu saya mengajak khusus saya pribadi dan sahabat umumnya untuk senantiasa menjaga perkataan-perkataan yang baik, lisan-lisan kita, agar yang tersampaikan itu sesuatu yang baik, dan yang lebih penting adalah orang lain tidak merasa tersakiti. Jamaah rahimakumullah. Ada beberapa hal terkait dengan berbicara yang baik. Yang pertama adalah menjaga perasaan terhadap orang lain yang diajak bicara. Tentunya ini adalah sebuah hal yang harus kita laksanakan apabila memang kita harus menjaga supaya orang lain tidak tersakiti hatinya begitu. Karena memang kalau memang sudah sakit hatinya, kadang sembuhnya itu bisa berlangsung lama. Bahkan yang paling parah itu bisa memunculkan suatu kebencian orang lain yang sakit hati kepada orang lain yang memberikan ucapan-ucapan yang dirasa sakit hati. Maka dari itu kita berhati-hati bagaimana kita selalu mengucapkan dengan baik, melisankan dengan baik, dan yang paling penting adalah kita harus memahami kondisi kita. Contoh saja, saat kita emosi, ini penting, harus kita jaga betul. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika emosi adalah lebih baik diam. Karena ketika kita emosi menyampaikan kata-kata, biasanya bahasa-bahasa yang muncul atau kata yang muncul itu cenderung menyakiti, dan itu cenderung melampiaskan kemarahan. Maka alangkah lebih baiknya kalau di saat kita emosi, yang kita laksanakan adalah lebih baik diam. Kemudian menyambung dari yang pertama tadi, yang kedua adalah berkata baik atau diam. Dijelaskan dalam Imam Syafi'i menjelaskan
Jika seseorang hendak berbicara kepada orang lain, hendaknya berpikir terlebih dahulu. Kalimat ini singkat tetapi memberikan sebuah amanat atau pesan kepada kita semua. Kadang kita berkumpul dengan teman-teman, teman sekolah, teman kerja, kemudian tetangga. Kadang kita bercanda ria. Satu hal yang kita perhatikan dan harus kita jaga. Sebelum kita berbicara, alangkah lebih baiknya kita berpikir dulu. Kira-kira apakah ucapan yang kita sampaikan nanti menyakiti atau tidak. Maka dari itu, pesan saya pribadi, bagaimana kita selalu berusaha untuk menjaga lisan kita. Kemudian yang ketiga adalah berbicara diusahakan menghadap dengan orang lain yang diajak bicara. Ini penting. Yang terjadi justru seperti itu, apalagi yang saat sekarang ini terjadi. Kalau sudah pegang HP, ya ini luar biasa. Jadi seperti itu. Yang terjadi apa ya? Berbicara tidak sempurna dan terkesan tidak menghormati. Maka dari itu ya mari kita betul-betul menjaga adab berbicara. Nah, yang keempat adalah dilarang berdusta dengan tujuan membuat orang lain itu tertawa. Sering kita berkumpul dengan teman-teman, dengan tetangga. Di situ ada saling bercanda ria. Kadang ada salah satu teman kita mengatakan sesuatu hal yang belum tentu benar dengan tujuan supaya orang lain bisa tertawa. Jangan sampai terjadi. Karena memang itu satu menyakiti orang lain. Maka dari itu, apalagi di bulan puasa ini, mari kita betul-betul menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga jangan sampai teman-teman yang kita ajak bicara itu menjadi sakit hati. Jamaah rahimahullah, mungkin itu yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.